Oke, ini adalah materi saya tentang Project Management Office atau PMO dengan dosen pengampu yaitu Pak Robi Setiawan MSI. Kita masuk ke slide pertama, pengertian PMO. Project Management Office atau PMO adalah sebuah fungsi atau departemen dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendukung pengelolaan proyek secara efektif. PMO bertindak sebagai pusat pengendalian dan pemantauan proyek, serta memberikan bimbingan, standar, dan dukungan kepada manajer proyek dan tim proyek. Pengertian PMO dapat bervariasi tergantung pada organisasi dan konteksnya. Namun secara umum, PMO memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan standar dan metodologi. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya. Yang ketiga ada pemantauan dan pelaporan. Yang keempat ada pengembangan kapabilitas. Yang kelima ada koordinasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir, manajemen pengetahuan. PMO dapat memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam proyek, mulai dari PMO yang bersifat pendukung hingga PMO yang memiliki otoritas langsung dalam pengelolaan proyek. Bentuk dan fungsi PMO dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi tertentu. Dalam keseluruhan, PMO berperan penting dalam mengoptimalkan manajemen proyek, meningkatkan keberhasilan proyek, dan menciptakan tujuan strategis organisasi melalui pengelolaan proyek yang efektif dan konsisten. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan dari PMO. Tujuan utama dari proyek manajemen office adalah meningkatkan keberhasilan proyek dan efektivitas manajemen proyek dalam organisasi. Berikut ini ada beberapa tujuan kunci dari PMO. Yang pertama, standarisasi dan peningkatan metodologi, yaitu tujuan untuk mengembangkan dan memelihara standar, prosedur, dan metode terkait manajemen proyek di dalam organisasi. Yang kedua ada peningkatan kualitas dan keberhasilan proyek. PMO ini berusaha untuk meningkatkan kualitas dan keberhasilan proyek di dalam organisasi dengan menyediakan panduan, dukungan, dan bimbingan kepada manajer proyek. Yang ketiga, optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang tujuannya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas seperti tenaga kerja, anggaran, peralatan, dan fasilitas di seluruh portofolio proyek organisasi. Yang keempat, peningkatan kolaborasi dan komunikasi, yaitu dengan bertujuan meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara tim proyek, pemangku kepentingan, dan pemilik proyek. Yang kelima, peningkatan kapabilitas dan kompetensi manajemen proyek, yaitu di mana PMO berupaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi manajemen proyek di organisasi dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional kepada manajer proyek dan tim proyek. Yang keenam, meningkatkan peningkatan manajemen risiko. Nah, di sini dia berperan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko dalam proyek. Yang ketujuh, peningkatan pengambilan keputusan berbasis data dengan tujuan untuk memperkuat pengambilan keputusan berbasis data di organisasi, yaitu di mana tujuan itu dikumpulkan, dianalisis, serta informasi ini relevan atau tidak, supaya bisa membantu manajer proyek dan pemangku kepentingan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Manfaat Project Management Office. Yang pertama ada standarisasi dan konsistensi. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, manajemen risiko yang lebih baik. Yang keempat, peningkatan visibilitas dan pelaporan. Yang kelima, kolaborasi dan koordinasi yang meningkat. Yang keenam, peningkatan kemampuan manajemen proyek. Ketujuh, pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.
Yang kedelapan, dukungan strategis dan keputusan yang transformasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Adapun tipe-tipe dari PMO, yang pertama, PMO dukungan atau supportive PMO. PMO ini berfokus pada memberikan dukungan dan sumber daya kepada manajer proyek. Yang kedua ada PMO pengawasan atau controlling PMO. Tipe ini memiliki peran pengawasan yang lebih aktif di dalam manajemen proyek. Yang ketiga ada PMO direktif atau directive PMO. Tipe ini memiliki peran yang lebih kuat dalam mengarahkan dan mengendalikan proyek. Mereka ini lebih terlibat dalam pengendalian keputusan yang strategis, perencanaan, dan pengawasan di proyek. Yang keempat, PMO Pusat Keunggulan atau Center of Excellence PMO. Tipe ini bertujuan untuk menjadi pusat keunggulan dan praktik manajemen di organisasi. Yang kelima ada PMO Portofolio atau Portofolio PMO. Tipe ini memiliki tanggung jawab terkait manajemen portofolio di organisasi. Oke. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis PMO. Yang pertama ada PMO fungsional, yang kedua ada PMO regional, yang ketiga ada PMO divisi, yang keempat ada PMO organisasi, yang kelima ada PMO enterprise. Kita lanjut ke slide berikutnya. Adapun keuntungan PMO. Yang pertama ada standarisasi dan konsistensi, yang kedua peningkatan efisiensi, yang ketiga pengendalian risiko, yang keempat peningkatan komunikasi, yang kelima pengelolaan portofolio yang lebih baik, yang keenam pembelajaran organisasi, dan yang terakhir fokus pada hasil dan nilai bisnis. Selanjutnya contoh penerapan dari PMO. Ya, kita lanjut. Yang pertama, proyek konstruksi, yaitu meliputi pembangunan jalan raya, pasar, tol, pabrik, gedung, halte, dan lainnya. Yang kedua ada pengembangan software untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Proyek pembuatan aplikasi seperti aplikasi recruitment untuk perusahaan besar. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, pengembangan sistem informasi perusahaan. Dan yang terakhir, pembuatan website, jaringan, hingga sistem komunikasi baru. Tentunya contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil, karena mengingat saat ini terdapat banyak sekali jenis proyek atau perusahaan, maka proyek yang dijalankan juga sangat bervarian dan beragam. Nah, slide berikutnya, skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang PMO atau Project Management Office. Yang pertama itu bisa memanajemen proyek, yang kedua komunikasi itu jelas, yang ketiga analisis dan pemecahan masalah, yang keempat kepemimpinan, yang kelima manajemen waktu dan sumber daya, keenam kemampuan analitis, yang ketujuh keterampilan teknis, yang kedelapan keahlian komunikasi bisnis. Yang kesembilan pengaturan prioritas, yang 10 fleksibilitas dan ketangguhan. Ya, skill-skill yang dibutuhkan hampir mirip dengan hal yang dibutuhkan dalam melamar kerja. Semuanya harus ada. Ya, itu hanya jokes ya, bercanda. Oke, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau dalam penyampaian yang saya berikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.